Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Jecin dan kali ini saya ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Erwin ya. Oke, ya. Tentang perkembangan kamera digital di tahun 2021. Iya, sekarang tuh udah bulan Agustus, jadi udah mau menjelang akhir tahun juga kan. Nah, ya ternyata 2021 ini kalau kita amati sampai bulan ini belum terlalu banyak ya kamera yang diumumin. Iya. Dan itu ya kelihatannya karena tahun lalu kan COVID. Iya. Jadi si perusahaan yang ada di Jepang ini ya mereka kayaknya nggak banyak bikin buat tahun ini gitu dalam planningnya nggak terlalu ya. banyak ya. Iya. Dibanding dengan tahun lalu tentunya lebih banyak karena perkembangannya sebelum pandemi. Sebelumnya. Iya ya. Tapi tetap ada aja ya beberapa kamera yang diluncurin dan juga ada beberapa yang keren-keren. Nah, misalnya di awal tahun itu ada Sony dan Fujifilm mengeluarkan kamera yang bisa dibilang high-end atau flagshipnya mereka juga, yaitu Sony Alpha One dan juga Fuji GFX 100S. Ya. Gimana menurut Mas Erwin tentang kedua kamera tersebut? Ya, dua-duanya flagship dan kamera sultan kelihatannya. Iya, soalnya kayak ya sama-sama 90 juta. Iya, Sony A1 itu namanya aja kan A1 nih. Nah, A1 kan udah yang paling atas mestinya ya. Dan kita sempat coba kan waktu itu. Memang mantap sekali. Yang satu adalah speednya ya. Speednya itu luar biasa. Kedua ya sensornya ya. Yang dulu saya selalu bilang mendekati global shutter itu ya. Sensor yang sangat ideal. Tapi ya sensor kayak gitu tuh wajar kalau dia mahal. Untuk ukuran full frame loh. Nah, kalau yang Fuji ya karena dia medium format. Jadi ya memang udah paling proper lah harga segitu ya, walaupun dia juga tetap tipe flagshipnya gitu. Iya, jadi yang Sony Alpha One itu mendobrak ya stigma bahwa kalau kamera yang bisa cepat banget 30 fps itu biasanya resolusinya harus kecil. Kalau ini kan dia 50 megapiksel, jadi ya memang top of the line. Selain itu, yang GFX 100 itu juga luar biasanya karena dia medium format 100 megapiksel. Jadi istilahnya mereka itu sama-sama flagship, harganya sama, tapi yang berbeda. Yang Fujifilm itu dia lebih menekankan pada detail resolusi untuk cetak besar ya, bukan pada speednya. Meskipun GFX 100S ini bisa dibilang bagi teman-teman yang pengguna medium format, misalnya yang mengeluhkan autofocus dan sebagainya, yang GFX 100 ini juga autofokusnya juga sudah oke gitu. Udah mantap ya. Iya, karena menggunakan face detection juga dan ukurannya juga nggak besar ya. Jadi mantap lah kedua kamera itu. Sebenarnya saya senang sekali adanya kehadiran mereka meskipun ya ini di tahun-tahun pandemi. Nah, kemudian banyak lagi kamera-kamera yang lain nih. Tapi yang seperti kita bahas ya sebelumnya bahwa banyak kamera dikeluarin itu incremental update aja sebenarnya. Jadi perkembangannya kita rasakan tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya nih. Ya, memang kita bagi lagi ada yang fotosentris, artinya desainnya lebih cenderung untuk fotografi. Dan lagi ada juga yang videosentrik. Ya, videosentrik juga ada berapa, masing-masing 3. Nah, saya bahas dulu nih ya, kalau yang fotosentrik itu ada Sigma FPL. Nah, yang Sigma FP itu kalau fisiknya, fiturnya mirip sekali sama yang FP biasa, cuma bedanya ganti sensor 61 megapiksel full frame dari 24 megapiksel. Nah, kemudian ada Fujifilm X-E4. Itu sebenarnya turunan dari X-T4 ya, jadi X-T4, XS10, dan X-E4. Cuman bedanya yang X-E4 itu ukurannya sekompak mungkin, tapi dia tidak memiliki IBIS karena mungkin nggak habis tempatnya gitu ya. Kita sudah review juga. Dan kemudian Olympus Pen EP7. Nah, itu menghilangkan jendela bidik ya, juga konsepnya juga mirip dengan Fujifilm, jadi lebih kecil, tapi dia nggak ada jendela bidik dan menggunakan sensor yang sama dengan sebelum-sebelumnya 20 megapiksel sensor micro four thirds. Kita sudah bahas juga ada live streamnya. Nah, di video sentrik ini yang menarik nih, sudah ada di depan kita nih, mungkin teman-teman tadi nggak sempat aware, yaitu ada Nikon Z-FC. Nah, kemudian ada Sony ZV-E10 dan Lumix GH5 Mark II. Nah, sekarang mumpung ada di sini, gimana Mas Erwin komentarnya tentang Nikon ZFC ini nih? Ya, ini pasti pada pengen tahu juga lah ya.
Dan ini masuk ke kelompok yang tadi disebut sebagai video centric ya. Iya, agak unik ya. Agak unik ya, karena ya kalau mengingat Nikon di masa lalu kan dia justru lebih ke fotosentric. Tapi ya itulah, semua juga mesti menyesuaikan dengan zaman ya. Beradaptasi. Dan ini adalah Nikon Z pertama yang layarnya bisa dilipat ke samping articulated begini kan. Iya. Ini menunjukkan ya dia memang ingin betul-betul dilirik oleh yang content creator sih, ya kan. Tapi uniknya malah dengan desain yang retro klasik begini gitu, ya kan. Justru kalau kita lihat dari sekilas, ini kamera ini lebih fotosentrik mestinya kan. Mestinya, karena iya. dengan tombol-tombol yang ala retro seperti ini. Iya. Tapi sebenarnya fungsinya itu dibanding dengan yang Nikon yang sebelum-sebelumnya, kita pikir lebih video friendly nih untuk merekam konten ya, atau untuk selfie, untuk vlogging. Betul, itu iya. Karena kita cek juga selain layarnya, ternyata autofokusnya itu menurut saya sih udah lincah banget gitu loh. Iya, iya. Nah tentunya teman-teman yang suka foto juga ini juga Oh ya. akan memuaskan juga Mas Asik Erwin. banget, Meskipun pasti. ya kenapa? Karena saya udah cek layar jendela bidiknya ini, meskipun dia hanya sekitar 2 juta titik itu, tapi ukurannya besar Mas Erwin. Iya. Ya, dan waktu Detail, kita ya. pencet tuh autofokusnya tuh sepertinya lebih lincah dari yang sebelumnya, yang Z50. Tapi ya tentunya kita nanti akan review lebih ini lagi, Perlu dibuktikan mendalam lagi lagi, seperti ya. itu. Oke. Nah, lalu ada Sony ZV-E10 sebenarnya adalah ZV-1 yang compact itu, tapi sekarang bisa diganti lensa. Bisa ganti lensa. Tapi boleh juga kita bilang bahwa itu pengganti mungkin A5000-an ya. Kenapa tuh? A6 bukan seperti Iya, itu. karena satu kecil dan nggak ada jendela bidiknya kan. Tapi dia tetap bisa interchange lens dengan sensor APS-C. Dan ya itu seperti orang yang misalnya tadinya mau ZV-1 tapi saya pengen yang bisa ganti lensa, ya udah akhirnya dibuatkan itu. Cuman sebenarnya kalau dari penamaan mungkin lanjutin aja kalau mau ya, misalnya A5000 berapa gitu kan. Iya. Iya, iya. Jadi ini kayak sepertinya lini baru yang ada ZV. Jadi iya. Sony mau menunjukkan ini video centric banget ya. Kalau untuk foto mungkin Alpha punya line up ya, yang A6000-an. Berarti di gitu ya. waktu mendatang akan nambah-nambah lagi tuh ya tipe Z-nya Sony kelihatannya ya kalau begitu caranya ya. Iya, seperti mungkin Sony Alpha kan ini jadi Sony Zeta kan, Z. Mungkin ya, tapi ini singkatannya hanya Sony yang tahu ya di balik lihat aja layar lah. yang di situ. Tapi kita nanti lihat aja. Tapi saya pernah bikin juga live stream tentang Sony itu semakin menyamping terakhir-terakhir ini. Maksudnya menyamping ini yang kamera-kamera yang didesain untuk foto, kemudian di bodinya di redesign supaya lebih enak buat video seperti itu. Ternyata Sony memang sepertinya sangat tanggap dan beradaptasi dengan keadaan zaman lah istilahnya kan. Nah, dengan harga yang sebenarnya mirip-mirip. Jadi teman-teman harus bijak memilih lah, sukanya lebih foto atau video. Tapi kalau ngomongin video centric ya, sebenarnya kan yang udah banyak kita sepakati lah bahwa kamera yang banyak dicari orang buat video tuh kan misalnya kayak Lumix GH5 gitu kan. Iya. Dan tahun ini tuh orang nunggu-nunggu penerusnya gitu. Iya, Lumix itu cukup hampir gak kedengaran ya sebenarnya. Iya. Sampai bulan lalu kalau nggak salah itu ada pengumuman tentang Lumix GH5 yang kedua, dan pengumuman akan ada Lumix yang GH6 tapi belum ada tanggal yang pasti, mungkin akhir tahun seperti itu, dan semuanya tentunya menantikan GH6. Iya. Tapi GH52 ini jadi agak sedikit diumumkan terus orang lupa gitu. Saya sendiri sebenarnya bingung apa perbedaannya, lupa gitu loh. Saya pernah baca tapi saya juga lupa. Pada akhirnya saya ingat-ingat sepertinya itu ya GH5 itu punya prosesor yang setara dengan G9. Yang dulunya kan GH5 duluan, terus G9 dengan prosesor baru, sehingga dual IS-nya itu bisa lebih bagus setara dengan G9. Iya. Tapi juga GH5 itu lebih ke video centric, artinya banyak fitur-fitur videonya
yang tidak ada juga di G9 dia ada gitu. Iyalah, memang fitur-fitur video di G5 kan kayak sudah menjadi ya banyak diakui lah, memang lengkap sekali gitu. The real apa ya, mungkin video centric kamera. Iya, mungkin, itu ya. paling laris sampai sekarang. Jadi sepertinya GH52 ini adalah kayak perpaduan G9 dan GH5. Mungkin ya kedepannya si Lumix gak akan bikin gak nerusin G9 untuk foto. Saya udah gabung aja. Digabung, Toh bisa kalau GH52 itu tidak ada kekurangan dari G9 misalnya kan. Cuman karena orang menantikan GH6, jadi waktu GH52 ini muncul ya kayak dingin-dingin aja gitu kelihatannya ya. Look warm ya. Jadi kayak istilahnya hangat-hangat dingin lah gitu. Nggak begitu antusias banget, tapi orang melihat ke masa depan. Nanti kita tunggu aja deh yang itu. Aja. Nah, yang uniknya lagi, kamera yang di depan kita ini nih. Ya. Tapi sebelumnya ada latar belakang yang kita mau ceritain dulu ya. Dimana di tahun ini kocaknya itu hampir semua kamera itu ternyata mirrorless. Oke. Kecuali ini. Iya kan? Iya, iya. Iya, uniknya Iya, begitu. iya, memang saya juga nunggu-nunggu info mungkin ada apa ya, misalnya Canon 900D gitu umpama kan. Iya. Atau penerus 90D atau yang full frame lah apa kayak nggak ada kan, memang Canon udah bilang ya dia akan fokus ke mirrorless. Nikon ya nggak ada penerus D7000-an, D3000-an, D5000-an. Aduh, itu kan orang bingung kan gitu. Ternyata malah Pentax ya yang masih konsisten dan meyakini bahwa DSLR itu harus tetap ada gitu karena marketnya ada, betul ya? Iya, soalnya kalau kita lihat 5-6 tahun yang lalu, itu Canon dan Nikon itu setiap tahun itu pasti akan merilis kamera DSLR. Iya. Yang entry level itu sempat dirilis itu setiap jeda 1 tahun, 1,5 tahun pasti keluar. Yang Rebel itu yang dengan incremental 50 itu. Ya, jadi cukup mengagetkan bahwa mereka semua udah nggak bikin untuk tahun ini. Bahkan yang uniknya justru Pentax yang bikin ya, karena Pentax itu merenew mereka punya komitmen tahun lalu terhadap pengembangan DSLR. Katanya itu dari prinsip utamanya dari namanya juga Mas Erwin. Karena Pentax itu asal namanya itu dari pentaprism. Oh, iya. Jadi pentaprisma. Prismanya itu. Jadi ya. kalau misalnya Pentax bilang saya tidak bikin DSLR lagi, namanya ini udah tidak ini karena di mirrorless tidak ada pentaprisma yang ada di sini nih yang untuk ngintip. Ya, jadi pentaprisma itu adalah sebutan untuk bagian yang ada di jendela bidik optik semua DSLR gitu ya. Betul. Dan dijadikan nama buat dia, Pentax disingkat jadi Pentax. Oke. Nah, saya sendiri tadi pagi baru saya coba ya hunting street ya kan. Sebelumnya saya juga ada foto potret ya di studio. Ternyata pakai DSLR itu asik juga, beda dengan pakai mirrorless. Kenapa? Karena jendela bidiknya ini. Jadi waktu kita lihat begini, itu kan kita lihat kaca tuh. Jadi apa yang terjadi benar-benar mata kita ngelihatnya apa adanya, benar-benar live gitu. Sedangkan kalau kita lihat di LCD atau di jendela bidik elektronik, yang terjadi adalah kita sebenarnya melihat gambar yang sudah dibuatkan oleh kamera, dan itu ada lag. Dan juga dynamic range dari layar kita, layar LCD, itu kan tidak setinggi mata kita atau dari gelas ini. Sehingga kalau saya lihat di situ, ternyata bagian-bagian gelap nih, saya foto di pasar itu kelihatan detailnya ada apa. Sedangkan kalau pakai LCD itu udah black, hitam. Atau bagian yang terang banget, misalnya langit. Kalau di LCD itu udah putih semuanya. Iya, sedangkan ini masih kelihatan kalau pakai jendela bidik. Jadi sepanjang saya jalan-jalan, saya menggunakan teknik yang old school ya, bisa dibilang. Padahal gak lama banget sih. Bisa dibilang kayak 6-7 tahun lalu saya masih pakai DSLR. Jadi itu yang menariknya. Dan canggihnya setelah saya motret 2 jaman, ya cukup aktif memotret. Itu baterainya itu tidak bergerak sama sekali, tetap full gitu. Wow. Kalau mirrorless mungkin langsung 2 jam ganti baterai 2 jam, ya 2 jam biasanya sudah hilang siap-siap 1-2 baterai itu. Iya, 1-2 Tapi strip. gini, gitu. mirrorless kan ganti juga baterai kalau kecil. Mirrorless juga berusaha untuk membuat jendela bidik elektronik yang mendekati
real Betul. live ya. Jadi dia nambah detailnya, resolusi jendela bidik, kemudian apa itu refresh rate-nya ditingkatkan jadi nggak ada lag gitu. Itu gimana dong kalau Iya, seperti lama-lama? Sony Alpha One itu kan dia memang Bagus speed-nya banget cepat ya. banget, bagus, lebih responsif dan sebagainya. Tapi saya merasa pasti dynamic range-nya tidak seperti mata kita Tetap dong. aja, ya. Misalnya dia bisa boast bahwa layar LCD kamera saya 15 atau 16, tapi mata kita kan 21. Sampai bisa 21. Iya, iya. Ya mungkin nanti eventually dia akan secepat itu sih Mas Erwin. Tapi untuk 2021 ini saya cukup kaget juga dengan pengalaman memakai jendela bidik. Dan jendela bidik ini meskipun Pentax ini APS-C, dia tuh sebesar full frame. Oke. Jadi lega banget sih. Iya, iya. Dan Yang lagi menarik. pula ya Milolos yang jendela bidiknya kayak 5 juta titik ke atas itu kan flagship semua ya yang mahal. Iya, Memang membuat jendela bidik elektronik yang bagus juga harganya jadi mahal. Tidak Kalau ini kalah, tidak kalah mahal dengan jendela bidik yang kaca ini sebenarnya, Iya, iya. meskipun dia elektronik. jadi pingin Iya. motret pakai DSLR lagi sebenarnya. Nanti nih. Mas Erwin cobain, ini kita gantian. Dan sebenarnya saya masih Kita punya nanti review. punya Canon 70D sih, tapi udah jarang dipakai. Jarang dipakai. Ya, coba Iya, nanti kita bisa discuss DSLR pengalaman Oke, pakai ini oke. lah ya. Nanti gantian dulu. Nah, kemudian nanti juga ada upcoming flagship di tahun. Jadi Ya. lucunya tahun ini di awal tahun ada flagship, akhir tahun juga ada flagship. Kita tahu tahun ini adalah tahun Olimpiade dan upcoming flagship itu sudah diumumkan. Di sini ada Canon dan Nikon dan juga sudah dites. Dan ini yaitu kameranya Canon EOS R3 R3 dan Nikon Z9. Z9. Apa pendapat Mas Erwin tentang kedua? Mana yang menurut Mas Erwin Iya. lebih penasaran kemana? Gitu? Penasarannya sih Canon R3 ya. Kenapa tuh R3? Ya soalnya udah nyoba semua RP, R5, R6 ya kan. Iya. Ya pasti R3 pengen tahu. Dan R3 itu desainnya betul-betul seperti mininya One DX ya. Dan saya suka desain-desain kayak One DX yang punya kayak vertical grid integrated ya. Sehingga lebih fungsional lah, mau vertikal, horizontal bisa langsung dipakai. Dan yang pengen tahu tuh sebenarnya itu kan dia punya teknologi yang fokusnya mengikuti mata kita ya. Misalnya saya ngelirik ke kiri, Iya. kamera tuh tahu saya lagi ke kiri, jadi titik fokusnya ikut ke kiri. Itu kan sebenarnya iya mestinya begitu tuh teknologi fokus ya, jangan pakai tombol kanan kiri, itu kan lama lah. Betul. Nah, tapi benar nggak berfungsi seperti yang saya bayangin, itu yang pengen Itu yang dicoba ya, penasaran. Iya di situ. benar sih. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan kamera-kamera itu titik fokusnya banyak banget Mas Erwin. Iya, Bisa malah 400 titik kalau kita pindahin secara manual itu Malah lama jadinya. sekali kan. Kita mesti berapa kali goes dan kemudian mungkin apa yang kita mau foto sudah hilang. Nah, memang kita bisa menggunakan auto area dengan mempercayai kameranya untuk AI-nya auto mengunci itu. Tapi kan Kadang nggak salah. selalu Iya. tepat banget dan atau kecepatannya atau masalah lainnya. Jadi dengan adanya kita lirik itu membantu AI kamera untuk ini. Tapi itu kita harus nanti cobain ya itunya. Nah, sedangkan Nikon Z9 juga konsepnya sebenarnya sama, ya kan, Oke. untuk high speed. Tapi bedanya dengan yang R3, yaitu dia menggunakan sensor yang resolusi lebih tinggi dia, 45 megapiksel mungkin bocorannya, nggak tahu nanti ada revisi atau gimana, tapi 45 megapiksel atau 47, nah itu kan kurang lebih udah mirip dengan Sony Alpha One, tapi Sony Alpha One sendiri nggak ada integrated grid-nya itu, jadi masing-masing ada plus, kayaknya udah janjian supaya tidak sama ya. Dan Nikon Z9 itu ya menurut saya sih bukannya mesinnya lebih superior jadinya ya dengan resolusi tinggi. Menurut Mas Erwin gimana? Iya, kalau dia mungkin tadi bisa dibilang jadi kompetitornya Sony A1 ya. Iya. Tapi ya kan Canon juga mungkin akan keluarin R yang lain, mungkin R1 atau apa, kita kan belum tahu. Cuman kalau dibanding R3 ya bisa jadi R3 dalam tanda petik kalah di megapiksel kelihatannya kan. Kalau udah 24 gitu ya yang kita lihat di internet ya, dibanding hampir 50 mega ya itu kan setengahnya. Cuman kan kita juga pernah bikin semacam polling ya Di komunitas Infofoto iya di di komunitas kita di YouTube itu
berapa sih sensor yang teman-teman anggap ideal atau ya cukup lah, dan umumnya menjawab 24 ya. Iya. Jadi 24 itu kayaknya orang sudah merasa ya udahlah cukup sampai di sini aja gitu, nggak perlu ditambah-nambah. Udah filenya juga udah besar kok gitu, ngeditnya juga kadang udah berat raw-nya ya. Tapi ya dicetak besar oke, itu 24 gitu. Ya jadi kalaupun R3 itu speednya cepat, tapi dia hanya 24 mega, ya kelihatannya nggak apa-apa juga. Nggak masalah juga ya. Iya, kita pernah poll dan itu yang voting juga mungkin sekitar 2000-an Mas Erin. Jadi dan yang milih 24 megapiksel sebagai resolusi ideal itu 70% lebih. Itu benar-benar bukan mayoritas doang, tapi super mayoritas. Ya mengalahkan yang banyak banget yang pilihan yang lain 12, 50 bahkan 100 megapiksel kita ada pilihannya, tapi 70% memilih itu. Tapi memang benar sih yang kata Mas Erwin. Ini kan kamera-kamera speed tinggi itu kan biasanya untuk sport ya. Jadi kemungkinan fotografer ya untuk perlu yang sampai 100 megapiksel itu sedikit. Dan selain itu juga berat banget kalau dia harus cepat-cepat kirim ke kantor beritanya atau mesti ngedit atau mesti pilih aja. Komputer kita bisa ngadat-ngadat pelan gitu untuk memilih. Jadi 24 megapiksel mungkin jadi lebih ideal dan nggak ada apa-apa juga. Apalagi kalau nanti mungkin harganya lebih murah juga. Jadi fotografer mungkin bisa beli 2 instead of misalnya higher resolution tapi cuma beli satu. Soalnya resolusi nambah itu dampaknya ke harga kamera jauh loh ya. Iya sih. Padahal secara spek yang lain-lainnya sama nih. Tapi sensornya dari 24 naik jadi 45 gitu. Udah harganya naiknya jauh di situ. Iya. Jadi tapi memang kalau high resolution ya ada keuntungannya juga seperti Alpha One dan Jet 9. Jadi fotografer yang mungkin dia bukan hanya shoot spot tapi dia juga mau cetak ukuran besar banget iklan ya dia bisa gunakan itu ya kan seperti itu. Jadi ya meskipun di tahun-tahun pandemi ternyata ya banyak juga ya. Iya banyak juga ya beberapa yang flagship keluar tapi yang lainnya masih incremental update. Mudah-mudahan ya tahun depan mungkin ada kamera-kamera yang lebih seru lagi mudah-mudahan. Mestinya ya tahun kita tunggu aja. Ya di Indonesia sendiri memang kita masih struggling ya, masih berjuang melawan ini, tapi di belahan dunia lain sepertinya mulai terkendali di beberapa daerah yang mungkin nanti pengembangan dari kamera, teknologi dan sebagainya itu bisa lebih bagus lagi ya. Gitu. Mantap sekali. Ya udah. Kalau gitu ini sebagai kesimpulannya ya tahun ini kameranya tidak terlalu banyak tapi kita berharap tahun depan akan banyak yang baru. Nah, dengan pilihan yang ada saat ini ya DSLR ini atau Nikon ZFC yang retro tapi buat video. Kita dua-duanya sih kelihatannya suka juga ya. Unik ya. Unik dua-duanya unik. Ini. Tapi yang tadi kita sebut yang nggak ada di meja ini juga semuanya keren-keren sih ya. Oke, teman-teman punya harapan apa? Mungkin di akhir tahun ini mungkin ada kamera yang kalian inginkan ataupun di masa depan silakan tulis di komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke? Bye-bye.